Airways yang sudah eksis sejak tahun 1928 di area Hindia Belanda. Nah, dengan ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar atau KMB di tahun 1949, maka Belanda wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS, termasuk maskapai KLM IIB. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesia Airways atau GIA sebagai nama maskapai ini. Sejak saat itulah KLM DII berganti nama menjadi Garuda Indonesian Airways. Nah, dalam mempersiapkan kemampuan Indonesia, maka KLM bersedia menempatkan sementara stafnya untuk tetap bertugas sekaligus melatih para penerbangan Indonesia. Karena itulah pada masa peralihan Direktur Utama pertama Garuda Indonesian Airways merupakan orang Belanda yang bernama Dr. Evan Koinenberg. Bahkan armada pertama Garuda Indonesian Airways pun merupakan peninggalan KLM IIB, yaitu pesawat Dakota DC-3. Nah, kita sedikit beralih pada penerbangan perdana Garuda Indonesia Airways. Sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, yaitu tanggal 28 Desember 1949, dua buah pesawat Dakota DC-3 berangkat dari Bandar Udara Kemayoran, Jakarta menuju Yogyakarta untuk menjemput Presiden Soekarno dan dibawa kembali ke Jakarta, yang sekaligus menandai perpindahan kembali ibu kota Republik Indonesia ke Jakarta. Sejak saat itulah Garuda Indonesian Airways terus berkembang hingga sekarang dikenal sebagai Garuda Indonesia. Setahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC, 8 pesawat amfibi Catalina, dan 8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhir. Dan sejak saat itu, Garuda Indonesia terus berkembang dengan kepemilikan pesawat-pesawat seperti McDonnell Douglas, Lockheed, Boeing, Airbus, dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini, Garuda Indonesia tetap menjadi maskapai kebanggaan Indonesia. Saat ini Garuda Indonesia telah melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia Group mengoperasikan 210 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 142 pesawat, sedangkan Citylink yang merupakan anak perusahaan Garuda mengoperasikan sebanyak 68 armada. Nah, Garuda Indonesia ini juga telah mencatatkan sejumlah pengakuan internasional, di antaranya adalah pencapaian sebagai The World Best Economy Class dari TripAdvisor Traveler Choice Award, kemudian maskapai bintang 5 atau 5 Star Airline sejak tahun 2004, kemudian Top 10 World Best Airline Skytrack 2017, The World Best Cabin Crew selama 5 tahun berturut-turut sejak 2014. Nah, ngomong-ngomong mengenai limited edition diecast ini yang menggunakan masker di hidung atau bagian depan pesawat, ternyata Garuda Indonesia di tahun 2020 juga memiliki livery khusus, yaitu membuat ada gambar masker di depan hidung atau bagian depan pesawatnya. Nah, aku mau ngucapin makasih sekali lagi buat Kak Medspons yang udah ngirimin aku diecast. Semoga dibalas dengan pahala yang berkali-kali lipat. Dan jangan bosan-bosan buat ngirimin diecast ke aku ya, Kak. Ngomong-ngomong, aku mau nanya nih sama kalian, ingat gak kapan terakhir kali kalian naik pesawat Garuda Indonesia? Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Oh iya, untuk kalian yang udah kirimin aku diecast, mohon bersabar. Videonya insya Allah akan tayang di episode-episode selanjutnya di channel Tamara.